Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Taib ya talibat, jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini pada pelajaran kita yaitu Nahwu. Nah, kita masih di pembahasan yang ke-15, ad-dars 15. Nah, masih membahas seputar al-khabar bi jumlatin fi'liyatin lazimiyatin. Khabar dengan kalimat verbal intransitif. Ya, kita sudah membahas yang A, yaitu fi'lun mudhari'un lazimun. Khabar yang menggunakan jumlah fi'liyah lazimiyah, yaitu fi'il mudhari yang bentuknya lazim. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fi'il mudhari adalah satu kata kerja atau perbuatan yang menunjukkan waktu yang dilakukan keseharian kita, kemudian untuk yang sering kita lakukan, kemudian yang untuk akan datang. Nah, sementara lazim adalah yang tidak perlu pada objek, atau dalam bahasa nahwunya adalah maf'ulun bih. Ya. Jadi maratan ukhra, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan, yang sering dilakukan, kemudian yang akan datang juga bisa menggunakan fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu present tense atau future tense. Ya. Jadi yang sering kita lakukan atau untuk menunjukkan yang akan datang. Nah, sementara lazim adalah, jadi setiap fi'il pasti ada fa'il, namun tidak selalu ada maf'ulun bih atau objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya subjek, kemudian predikat, kemudian ada objek. Jadi dalam nahwu, fi'il lazim itu dia tidak perlu pada objek. Dia hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, atau terdiri dari fa'il dan fa'il saja, dan tidak perlu pada maf'ulun bih. Nah, itu dimaksud dengan lazim. Nah, nanti ada lawannya yaitu muta'addi. Muta'addi itu dia perlu pada objek atau maf'ulun bih. Nah, kita sudah membahas tentang fi'il mudhari. Nah, salah satu yang memudahkan kita untuk bisa membuat kalimat dengan khabar dengan jumlah fi'liyah lazimiyah itu kita harus menghafal pola kalimat ini. Ya. Nah, ada 14 pola yang harus kita hafal sehingga memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan mubtada'nya. Nah, amal yaum, adapun hari ini kita akan melanjutkan tentang fi'lun madin lazim. Nah, kalau yang fi'il mudhari adalah satu perbuatan yang menunjukkan keseringan atau keseharian dan akan datang, namun fi'il madi ini dia menunjukkan yang telah lalu, atau dalam bahasa Inggrisnya past tense, ya. Jadi segala perbuatan yang menunjukkan masa lalu, masa lampau, maka dia disebut dengan fi'lun madin. Nah, sementara lazim sama juga artinya dengan yang sebelumnya, yaitu yang tidak memerlukan objek atau maf'ulun bih. Nah,
Kalau kita lihat contohnya ya, contoh yang berikut ini. Ana raja'tu minal madrasati. Ana huna dia menjadi mubtada. Raja'tu asal katanya adalah raja'a. Ya, raja'a. Lalu ini raja'a ini fi'il dan kemudian tu-nya menjadi fa'il, ya. Jadi jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il yang ada pada kata raja'tu inilah menjadi khabar bagi si ana mubtada. Ya, ana raja'tu minal madrasati. Saya telah kembali dari sekolah. Ya, tu di sini dia menjadi fa'il, yaitu pelakunya. Ya, fa'il itu adalah pelakunya. Jadi dia terdiri dari fi'il dan fa'il atau terdiri dari predikat dan subjek. Nah, maka fi'il ini disebut dengan fi'lun madin lazim. Nah, saya telah kembali dari sekolah. Kemudian contoh berikutnya, anta raja'ta minal madrasah. Anta huna, anta di sini menjadi mubtada. Lalu raja'ta dia jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah yang bentuk kalimatnya adalah lazim. Jadi raja' fi'lun madin, kemudian ta-nya menjadi fa'il, wal jumlah minal fi'li wal fa'il khabar mubtada. Jadi jumlah dari fi'il dan fa'il ini disebut dengan khabar. Anta raja'ta minal madrasah. Kamu telah kembali dari sekolah. Kemudian contoh berikutnya, anti raja'ti minal madrasah. Anti mubtada, raja'ti terdiri dari fi'il dan fa'il. Raja' fa'il, ti fa'il. Al-jumlah min al-fi'li wal fa'il khabar mubtada. Anti raja'ti minal madrasah. Kamu perempuan telah kembali dari sekolah. Contoh berikutnya, huwa raja'a minal madrasah. Huwa mubtada, raja'a terdiri dari fi'il dan fa'il. Raja'a fi'lun madin wa fa'iluhu mustatir takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya ini tersembunyi dan takdirnya itu dia. Berarti raja'a wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Huwa raja'a minal madrasah, dia telah kembali dari sekolah. Tayyib. Kemudian contoh berikutnya, hiya raja'at minal madrasah. Hiya mubtada, raja'at fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Jadi jumlah dari fi'il dan fa'il ini disebut fi mahalli raf'in, di posisi rafa' khabar al-mubtada. Hiya raja'at minal madrasah, dia telah kembali, dia perempuan telah kembali dari sekolah. Jadi kita lihat di sini fi'il ini dia tidak perlu pada maf'ul atau objek. Dia cukup terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Ya, itu yang disebut dengan lazim. Nah, baik. Kita baca keterangannya.
Yang pertama, fi'lun madin artinya kata kerja masa lampau atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Jadi setiap kata kerja yang berkaitan dengan masa lalu, masa lampau yang sudah berlalu, maka dia disebut dengan fi'lun madin atau fi'il madi. Nah, ini fi'il madi dengan fi'il mudhari polanya pasti berbeda ya. Nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian yang kedua, khabar jumlah fi'liyah dengan fi'lun madi lazim adalah khabar yang terdiri dari fi'lun madin lazim, yaitu kata kerjanya tidak memerlukan objek. Bila khabarnya terdiri dari fi'lun madin lazim, maka mubtada'nya harus mengandung dhamir yang sesuai dengan fi'lun madin lazim yang menjadi dhamirnya. Nah, seperti contoh ini, kalau dia ana, maka dhamirnya itu harus mengandung atau harus menyesuaikan bentuk si mubtada'nya. Begitu juga kalau anta, maka dhamir yang ada pada si jumlah ini atau pada fi'il madi lazim ini, maka harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Itu yang maksud dengan poin kedua. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang tasrif fi'il madi. Nah, dhamirnya masih sama, masih 14 ya, tidak berubah. Nah, contohnya di situ ada huwa sajada. Kemudian huwa dhahaba. Kemudian huwa raja'a. Nah, ini merupakan fi'il-fi'il yang lazim ya. Huwa sajada, dia bersujud. Kemudian huwa dhahaba, dia telah pergi. Kemudian huwa raja'a, dia telah kembali. Jadi dia tidak perlu pada maf'ul atau objek. Dengan memahami artinya saja kita sudah bisa gitu mengerti apa yang dimaksud. Seperti huwa sajada, dia telah bersujud, berarti dia tidak perlu pada objek ya. Kemudian kalau dhamirnya huma, maka polanya mengikut bentuk si huma, menunjukkan dua, berarti huma sajada atau huma dhahaba, kemudian huma raja'a. Nah, kemudian kalau dhamirnya hum, maka si fi'ilnya juga harus mengikut bentuk si mubtada. Jadi mubtadanya tidak harus dhamir, bisa juga dengan menggunakan kalimat yang lain ya. Hum sajadu. Kemudian hum dhahabu. Kemudian hum raja'u. Nah, jadi artinya mereka semua telah sujud. Mereka semua telah pergi. Mereka semua telah kembali. Jadi untuk memudahkan, sama seperti yang sebelumnya, harus menghafal pola-pola ini berdasarkan wazannya. Jadi wazannya itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi itu nanti ada 14 pola yang harus dihafal. Jadi sehingga kita mudah untuk menyesuaikan dengan mauzunnya atau yang dipolakan. Nah, kita lanjutkan. Hiya sajadat. Hiya dhahabat. Hiya raja'at. Nah, untuk dhamir huma lil muannas,
huma sajadata. Kemudian huma dhahabata, huma roja'ata. Nah, di sini berbeda penggunaan huma untuk lil mudzakkar dan huma lil muannas. Kalau huma lil muannas ada penambahan huruf ta, ya, sajadata. Sementara kalau huma untuk mudzakkar tidak ada, sajada, seperti itu saja. Kemudian domir hunna sajadna, hunna dhahabna, hunna roja'na. Mereka semua perempuan telah sujud. Mereka semua perempuan telah pergi, mereka semua perempuan telah kembali. Nah, kemudian anta sajadta. Anta dhahabta, anta raja'ta. Kemudian antuma domir lil mukhatab musanna, antuma sajadtuma, antuma dhahabtuma, antuma raja'tuma. Kemudian antum sajadtum, antum dhahabtum, antum raja'tum. Kemudian domir anti sajadti, anti dhahabti, anti raja'ti. Kemudian antuma sajadtuma, antuma dhahabtuma, antuma raja'tuma. Kemudian antunna sajadtunna, antunna dhahabtunna, antunna raja'tunna. Kemudian yang terakhir dhamir mutakallim yaitu ana sajadtu, ana dhahabtu, ana raja'tu. Nahnu sajadna, nahnu dhahabna, nahnu raja'na. Nah, ini sebenarnya ada wazannya dan ini harus dihafal, ya. Kemudian indana tamrinat. Tamrinat al-ula huwa yadkhulu fil ghurfah. Huwa yadkhulu fil ghurfah. Nah, ini merupakan contoh dari khabar jumlah fi'liyah, fi'il mudhari lazimiyah, ya. Kemudian huwa yadkhulu fil ghurfah, dia sedang masuk di ruangan itu. Kemudian huwa yajlisu fil ghurfah, dia duduk di ruangan itu. Huwa yarqudu fil ghurfah, dia tidur di ruangan itu. Huwa yasjudu fil ghurfah, dia sujud di ruangan itu. Nah, ini merupakan contoh dari fi'lun mudhari lazimiyah, khabar fi'l
khabar jumlah fi'liyah fi'il mudhari lazimiyah. Tapi yang kedua, nah, at-tilmidhani yadkhulani fil ghurfah. Nah, kita lihat di sini sudah berubah bentuk mubtada'nya. Bentuk mubtada'nya ini isim ma'rifah. Isim ma'rifah dengan at-tilmidhan, artinya dua orang murid, berarti dia musanna ya, dua orang murid. Berarti fi'ilnya harus mengikut si mubtada'nya. Berarti al-tilmidhani yadkhulani fil ghurfah. Kedua orang murid itu masuk di dalam ruangan. Kemudian at-tilmidhani yajlisani fil ghurfah. Kemudian al-tilmidhani yarqudani fil ghurfah. At-tilmidhani yasjudani fil ghurfah. Nah, dua orang murid yajlisan duduk di dalam ruangan itu. Dua orang murid yarqudan tidur di ruangan itu. Dua orang murid yasjudan sujud di ruangan itu. Nah, berarti si jumlah fi'liyah ini mengikut bentuk si mubtada. Karena yadkhulan ini menjadi khabar fi mahalli raf'in. Ya, tapi bentuknya jumlah. Kemudian yang ketiga, hum dakhalu fil ghurfah. Kita lihat di sini domirnya domir jama'. Hum dakhalu fil ghurfah. Hum jalasu fil ghurfah. Hum raqadu fil ghurfah. Hum sajadu fil ghurfah. Mereka semua laki-laki telah masuk di dalam ruangan itu. Hum jalasu, mereka semua telah duduk di ruangan itu. Mereka raqadu, telah tidur di ruangan itu. Kemudian hum sajadu, mereka telah sujud di ruangan itu. Nah, jadi sesuaikan bentuk khabar jumlah fi'liyahnya dengan mubtada'nya. Yang di dalam kotak ini semuanya bentuknya semuanya khabar, maka dia harus mengikut mubtada, yaitu kalimat yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, al-aulad. Al-auladu dakhalu fil ghurfah. Al-aulad jalasu fil ghurfah. Al-aulad raqadu fil ghurfah. Al-aulad sajadu fil ghurfah. Al-aulad dakhalu. Al-aulad ini bentuknya adalah jamak ya. Berarti fi'ilnya juga harus mengikut bentuk si al-aulad. Bentuk jamaknya itu seperti apa? Fi'ilnya dakhalu fil ghurfah. Anak-anak itu telah masuk di dalam ruangan itu. Al-aulad jalasu, anak-anak itu telah duduk di dalam ruangan itu. Al-aulad raqadu fil ghurfah, anak-anak itu telah tidur di dalam ruangan itu. Al-aulad sajadu fil ghurfah, anak-anak itu telah sujud, mereka telah sujud di dalam ruangan itu. Nahnu dakhalna fil ghurfah. Yang kelima, nahnu dakhalna fil ghurfah. Nahnu jalasna fil ghurfah, nahnu raqadna fil ghurfah. Nahnu sajadna fil ghurfah.
Nahnu dakhalna. Nah, dakhalna ini na-nya ini fiilnya juga mengikut bentuk si mubtada nahnu, maka dia menjadi dakhalna. Kami telah masuk di dalam ruangan itu. Nahnu jalasna, kami telah duduk di dalam ruangan itu. Nahnu raqadna, kami telah tidur di dalam ruangan itu. Nahnu sajadna, kami telah sujud di dalam ruangan itu. Nah, yang terakhir, antum dakhaltum fil ghurfah. Kalian laki-laki semuanya telah masuk di dalam ruangan itu. Antum jalastum fil ghurfah, antum raqadtum fil ghurfah, antum sajadtum fil ghurfah. Kalian telah duduk di dalam ruangan itu. Kalian telah tidur di dalam ruangan itu. Kalian telah sujud di ruangan itu. Nah, jadi bisa dipahami bahwa yang di dalam kotak ini merupakan khabar jumlah fi'liyah yang bentuknya lazim, yang tidak perlu pada objek, dan dia harus mengikut bentuk si mubtada. Kalau seandainya mubtadanya mufrad atau tunggal, maka fi'ilnya juga harus mengikut mubtadanya. Kemudian kalau seandainya si mubtadanya mufrad tapi bentuknya muannas, maka fi'ilnya juga harus mengikut bentuk si mubtada'nya. Nah, kalau dia musanna begitu juga, musanna maka fi'ilnya juga harus bentuknya sama, musanna. Kemudian kalau jamak pun begitu juga, maka fi'ilnya harus mengikut bentuk si mubtada'. Tayyib ya talibat, hada huwa ad-darsul yaum. Arju lakunna al-fa'idah wal manfaat. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan melafazkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lau hunaka soal is'ali di WhatsApp. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung ke Ustazah. Dan saya tutup dengan lafaz lil liqa wa ma'as salamah.